Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ya ayyuhal rahimakumullah ittaqullah faqad fazal muttaqin. Ibu bapak-bapak jamaah salat subuh, salat hadirin yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam keadaan yang sehat walafiat. Mudah-mudahan pada salat subuh kita kajian singkat ini insyaallah menjadi amal soleh kita yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan kajian kita. Kita sekarang sampai pada hadis yang ke 784 dari kitab Riyadhus Shalihin terkait dengan sunnah memakai baju yang berwarna putih. Hadis yang ke 784 ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ilbasu min siyabikumul bayadha, pakailah pakaian yang berwarna putih. Fa innaha min khairin siyabukum, karena sungguhnya dia adalah sebaik-baik pakaian. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah jenazahmu dengan kain yang berwarna putih. Rawahu, hadis hasan, riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian yang kedua, karena ini hampir bersamaan dengan hadis yang ke-785. Wa Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu bayadha fa innaha adharu wa atyabu wa kafinu fiha mautakum. Dari Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah pakaian yang berwarna putih karena ia lebih bersih dan lebih baik, dan kafanilah jenazahmu dengan warna itu. Hadis riwayat Nasai. Dan ini terkait dengan sunnah memakai pakaian yang berwarna putih. Meskipun di dalam hal ini sifatnya adalah anjuran atau sunnah. Kalau kita tidak berpakaian berwarna putih, bagaimana? Ya tidak apa-apa. Karena di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan penjelasan fa innaha min khairin siyabikum, karena sesungguhnya memakai pakaian putih itu adalah sebaik-baik pakaian. Dilihat dari letak geografisnya sana yang panasnya sangat terik, memang putih ini menjadi warna yang baik ya, karena
warna putih itu tidak menyerap cahaya, memantulkan sehingga tidak terasa panas. Apalagi dari sisi bahannya itu juga nanti berpengaruh terhadap kenyamanan dalam memakainya. Warna putih itu kenapa terbaik? Karena dari sisi kebersihannya lebih terjaga. Berbeda kalau tidak berwarna putih. Kalau berwarna putih itu kotor sedikit pasti akan kelihatan. Dan seseorang kalau memakainya itu pasti nggak nyaman kalau kotor. Artinya terus segera dicuci. Nah, berbeda dengan warna yang selain putih, itu kalau kotor itu tidak kelihatan. Ini kan mesti yang merasa sakit kan dengan putih kan kayu gitu, pirang-pirang itu digo terus kan ini, mesti ya banyak mungkin pokoknya kotornya itu mesti kelihatan. Kalau warna yang pakai putihnya itu putih yang bersih. Nah, mesti kecenderungannya akan segera dicuci karena itu dari sisi itu. Maka ketika Nabi menyampaikan fa'inaha min khairi thiyab itu memang yang terbaik pakaian buat kamu itu, karena beberapa waktu yang lalu ya pakaian itu kan asining robo itu artinya memberikan penghargaan ataupun itu kehormatan ya, itu salah satunya dari sisi fisik itu adalah terkait dengan performan ataupun penampilan. Meskipun sekali lagi itu tidak semata-mata, tetapi ini menunjukkan juga kepribadian seseorang itu salah satunya juga dilihat dari bagaimana dia berpakaian. Itu kan mungkin musuh nganggo baju koko omongane rusuh kan, atau pakai baju koko ngomol kok nyolong misalnya, lemar misalnya kan. Ya pokoknya pakaian itu yang menunjukkan seperti itu. Uniform itu memang seragam ya, karena pakaian itu memang menunjukkan. Maka kadang-kadang kita melihat seorang itu nek tinggone disandangi yo ketok gagah tenan. Biasanya orang disandangi itu yo biasa-biasa. Jadi disandangi itu memang menjadi performanya itu menjadi naik. Nah, Rasulullah itu memang suka pakaian yang berwarna putih. Tapi sekali lagi bukan berarti kalau tidak berwarna putih apakah nggak boleh apa. Yang nyaman dipakai. Ya. Tapi putih itu dari sisi keuntungannya ya terjaga kebersihan. Mungkin kita itu kalau pakai baju putih ya sekitar letak mungkin ya orang ganggu. Tapi kalau nggak berwarna putih ya masih bisa dipakai. Kalau seragam aja atau kita pakai baju, kalau putih setelah bepergian itu mesti ganti. Nah mungkin orang diganti. Nah ketok gitu. Kalau pakai baju itu biasanya yang di bagian leher ini kan paling kelihatan sekali. Apalagi nanti kalau kena debu dan sebagainya itu mesti ketok kalau putih. Nah kalau yang agak warna-warna itu kan nggak kelihatan. Sehingga biasanya musik lagi tidur pisang atau lagi seperti itu, nanti pakai lagi dan seterusnya. Nah inilah salah satu hal yang terkait dengan kenapa pakaian itu warna putih. Ya, pakaian yang berwarna apa saja ya, itu adalah baik karena ya tujuan berpakaian seperti yang beberapa waktu yang lalu, hari yang lalu sudah kita sampaikan, itu bagian daripada untuk menutupi aurat ya, sesuatu yang tidak boleh tampak ya, dan juga untuk memenuhi kebutuhan. Nah, tetapi pakaian yang berwarna putih itu oleh Nabi dipandang sebagai warna yang paling baik. Sifatnya anjuran ya, dianjurkan untuk berpakaian berwarna putih. Demikian pula nanti kalau
jadi jenazah itu juga Nabi memerintahkan ya, supaya dikafani dengan kain yang berwarna putih juga. Karena secara psikologi juga warna putih itu kan ketok resik, ya, ketok bersih. Ya, itu secara psikologis mempengaruhi seseorang. Rumah juga demikian. Pokoknya warna putih itu ketok resik ya. Ini bisa kita rasakan. Kemudian warna putih kadang dikombinasi dengan warna yang lain, bagaimana? Ya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Pokoknya prinsipnya itu bagian dari ikhtiar kita ini untuk menutupi aurat dan memenuhi kebutuhan. Maka sandang pangan, ya pakaian itu juga bagian dari kebutuhan yang penting di dalam kehidupan kita. Nah, cuma kadang-kadang kita ini yang kurang bisa mengendalikan diri. Maksudnya apa? Ya numpuk-numpuk di rumah itu jadi pakaiannya banyak sekali. Jadi apa namanya? Kalau sudah punya itu ya 3 setel itu kurang, tambah lagi 1 setel jadi 4. Sudah punya 4 ya lihat-lihat tuh lagi 4 tambah di meneh. Oh, sudah punya 5 nanti jalan-jalan lihat tuh apa ini belum warna ini. Oh meneh. Itu begitu. Dan sampai numpuk-numpuk lemarinya yang ketoke gede ora cukup saking oke sana. Di surat itu ya disimpan terus. Nah, aku nek wis ora seneng tuh lagi dituntungke. Nah, itu juga apakah salah ya tidak? Ya. Bahkan kalau kita melihat saudara yang lain itu, kalau lihat di televisi berita-berita itu, ya alhamdulillah ada tempat kita ini ya tidak ada lah orang sandangannya cuma samping juga. Tempat yang lain, negara yang lain itu ya makan aja susah. Saya dapat kiriman dari teman itu apa di Haiti itu sampai makan aja susah. Jadi makan aja sampai makan dari tanah. Nggak tahu kandungan tanahnya itu apa di Haiti itu kelihatan. Jadi kayak kalau di tempat kita ini gawe foto itu kalau sana mungkin di blok-blok itu ya. Kalau sudah disaring kemudian dicetak kayak lempeng itu ya, dipepel panas-panas terus dimakan. Wah itu sudah terbiasa kayak gitu. Bahkan itu dijual. Untuk saking mungkin susahnya makan. Itu belum mikir pakaiannya sudah. Setelah mikir pakaian makannya aja susah. Jadi kita jadi bersyukur. Nah kembali ke sini. Jadi inilah warna yang oleh Nabi dianjurkan karena itu berpengaruh secara psikologis ya. Bisa jogo dengan warna putih itu mempunyai warna yang punya pengaruh dalam kejiwaan kita. Maka perlu dicari warna yang baik. Dan Nabi menyampaikan kepada kita. Kemudian ini terkait juga dengan jenazah ini memang perintah Nabi sangat jelas sekali ya, untuk mengkafani ya, jenazahmu itu dengan kain yang berwarna putih juga. Wakafinu fiha mautakum. Kafanilah ya, jenazahmu itu dengan warna itu, dengan warna yang kalau misalnya warna putih itu kan macam-macam. Misalnya putih yang ada kayak nikrom itu juga putih tapi ada kayak serat-serat seperti itu ya. Atau warna putih yang polos halus ya. Dan kalau kita merawat jenazah itu ada yang kemudian kalau pakai warna kayak nikromnya gimana? Kalau cukup ya tidak apa-apa. Itu termasuk warna putih jadi boleh. Diketok kandel banget. Kalau laki-laki kan 3 lembar, itu kan kuat ya. 1 aja sudah tebal. Tapi kalau pakai standar ya kain kafan yang biasa. Kadang orang itu sudah tidak umroh atau haji disimpan apa kain ikromnya itu bisa aku naik mati tak ambil juga. Ya boleh aja. Asal bisa dijaga kebersihannya tetap putih biasa.
wasro ruset ing sampiran. Pakaian itu jadi lawas mergo apa disimpen disampirke maksudnya. Bener ya. Jadi di baju itu bisa lawas tuh kalau dicantolnya lu tinggal lu kada. Disimpan itu bisa aja. Itu supaya menggambarkan kepada kita hal yang seperti itu. Maka pakailah pakaian yang cara-cara ini wangun lah. Jadi dan menunjukkan Islam itu begitu. Misalnya bau badan juga penting. Jangan terus bicara orang Islam ini baiklah pakaian lengkap, bersih, alhamdulillah ya Allah misalnya. Itu jangan. Jadi karena memang Islam itu menjaga, karena itu kebersihan itu kan bagian daripada iman. Ya, jadi bersih. Ya, itu penting untuk kita perhatikan. Kalau ibu itu kan performa itu kan penting ya. Performa itu penting. Jadi jogo, wangun, tapi bukan terus niatnya begitu ya tidak, tapi ya jaga apa mungkin mau sholat ya mau ngaji ya sing wangun lah. Biar orang itu melihat Islam itu orangnya penampilannya bagus ya keren ya sing ya melihat itu senang gitu loh ya. Tidak kemudian pakaiannya itu lusuh dan sebagainya. Nah ini beberapa hal terkait dengan dan Nabi pun juga pernah memakai pakaian yang ada warna merahnya juga pernah. Bukan warnanya polos tapi ada putih tapi ada motifnya merah itu juga diperbolehkan. Jadi tidak apa-apa. Artinya kan warna itu monggo diserahkan pada kita, tapi prinsipnya ada tadi menutup aurat. Jadi wanita itu kenapa dianjurkan, diperintahkan untuk menutup aurat karena khusus wanita itu kalau dalam kajian itu memang semuanya itu menarik, semua itu menarik. Maka yang boleh dilihat itu adalah bagian muka ini dan juga telapak tangan itu tidak termasuk jadi terbuka. Yang lain itu harus tertutup karena semua itu menarik. Sesuatu yang tidak boleh tampak, yang boleh melihat itu adalah orang yang memang hak untuk dapat melihat. Apakah Nabi itu pernah memakai pakaian yang selain daripada putih ya? Di dalam hadis itu di Bukhari Muslim, misalnya bentuk bentuk tubuh Rasulullah itu sedang. Beliau itu tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek, ya. Tidak terlalu kurus dan juga tidak terlalu gemuk. Jadi sedang. Nah, sedangnya orang-orang di sana itu kan orangnya memang ya tinggi, bukan gemuk. Jadi biasa beliau. Dan beliau pun di dalam riwayat pernah memakai pakaian yang warna putihnya. Ya. Karena belum pernah melihat pakaian yang sebagus itu Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah pelajaran kita di dalam kajian pagi ini untuk memberikan pelajaran kepada kita terkait memakai pakaian yang berwarna putih. Tetapi boleh berpakaian warna yang lain, hanya saja putih itu lebih baik karena lebih mudah terkontrol kebersihan. Nah, inilah hal yang kami sampaikan terkait dengan pelajaran ini. Mudah-mudahan yang sedikitnya ada manfaatnya, karena hari ini spesial mungkin ya, punya sarapan pagi ya. Jadi saya cukupkan sekian untuk kajian kita. Insyaallah bisa kita teruskan kembali. Pakaian tidak hanya satu macam boleh ya, supaya tidak membosankan itu ya. Jadi silakan. Jadi prinsipnya yang lebih baik itu yang lain juga boleh. Silakan itu dipahami bersama-sama. Mudah-mudahan demikian ya, sampai sedikitnya ada manfaatnya. Kita akhiri, kita tutup bersama dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi.
pagi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu ya tetap makan. Saya kalau pagi-pagi nggak sarapan, khusus ini kita untuk sarapan. Mudah-mudahan berkah buat semuanya. Mari kita dari satu sekian.